Satu, dua, tiga. Iya. Besok nomor 3. Terima kasih. Dari motor itu ya. Waktu nabi jalan dia kira gimana? Berani tak berani. Sambas, Bengkayang, dan Singkawang. Jadi kebetulan di keluarga saya ada 2 pilkada, Sambas dengan Bengkayang. Jadi saya pulang pergi Bengkayang ke Sambas. Kebetulan hari ini saya bisa berjumpa dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Pulau Lubuk-Hutan. Mudah-mudahan bapak dan ibu sesuai dengan arahan yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, kita bersatu, kita menginginkan Bapak Kajot dan Carlos untuk menang pada pilkada tanggal 9 Desember. Sudah, Bapak. Nah, kita sudah juga mengetahui, kita diragukan lagi, Pak Kajot ini adalah mantan ketua DPRD. Pak Carlos, melihat kepemimpinan beliau sudah tidak bisa kita ragukan. Yang kedua, masalah hutan ini tidak lepas dengan masalah pendidikan dengan kesehatan. Tadi anggota DPRD provinsi sudah berjanji akan membangun SMA di Pulau Lubuk-Hutan, dan ini adalah memang hal yang mendesak. Betul tidak Bapak dan Ibu? Nah, karena kita ada di SD, ada SMP. Jadi kalau mau SMA berarti kita harus nyebrang ke Singkawang atau ke Sungai Raya. Tentulah memerlukan waktu. Oleh sebab itulah kebetulan juga saya pun mantan anggota DPRD provinsi juga periode 2004-2009. Memang ada dana pokok-pokok pikiran daripada masing-masing anggota dewan, dan beliau tadi menyebutkan ada 10 miliar per tahun. Jadi kalau 2 miliar mudah-mudahan ini bisa terrealisir, karena terus terang rakyat di Pulau Lubuk-Hutan ini perlu kita berikan pendidikan ini, karena terus terang kita di sebelah udah melihat akan ada di sekarang lagi dibangun Pelabuhan Temajuk. Tentulah kalau kita tidak mengambil keuntungan dari pulau itu, akhirnya kita cuma hanya sebagai penonton. Oleh sebab itulah, mari kita bersama-sama tanggal 9 Desember kita sudah tidak ragukan lagi, kita mencoblos nomor 3 pasangan Kajot Carlos. Setuju Bapak Ibu? Yang kedua, terus terang untuk partai politik Pak Kajot dengan Pak Carlos juga tidak diragukan lagi, karena terus terang Pak Kajot Carlos didukung oleh PDI Perjuangan. Kalau dilihat anggota DPR di PDI Perjuangan ada 4 kursi dari Dapil Kalimantan Barat 1, Kalimantan Barat 2. Nasdem ada 2 untuk Dapil Kalimantan Barat 1 dan Kalimantan Barat 2. Terus PKS ada 1, PAN ada 1. Jadi ada 12 kursi DPR RI, itu 8 kursi dimiliki oleh pasangan Pak Kajot Carlos. Dan juga dari 8 itu 3 orang duduk di Komisi 5 di bidang infrastruktur. Nah, kita tahu Ketua Komisi 5 Pak Lajarus adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat. Wakil Ketuanya Pak Sarif Abdullah adalah Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Kalimantan Barat. Anggotanya ada Pak Boyman Harun dari Ketapang, itu adalah anggota dari Padi Komisi 5. Bayangkan ada 3 orang putra terbaik yang duduk di Komisi 5 bidang infrastruktur, dan ini tentulah akan mendukung kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pasangan Bapak Kajot dengan Pak Carlos. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat kepemimpinan Pak Jokowi adalah kader dari PDI Perjuangan. Dia duduk menjadi presiden didukung oleh Nasdem dengan PDI Perjuangan. Di tingkat provinsi ada Pak Sukarmiji. Pak Sukarmiji adalah yang didukung oleh Nasdem, PKS, P3, PAN, dan selanjutnya. Nah, sedangkan di kabupaten ada Pak Kajot dengan Pak Carlos. Jadi kok kita ngambil tarik benang lurus, berarti antara kepemimpinan pusat, provinsi, dan daerah itu sudah tidak masalah lagi. Oleh sebab itulah ini kami memberikan informasi pendidikan politik supaya Bapak mengetahui apa sebab Kajot Carlos ini menjadi unggulan yang akan kita menangkan pada tanggal 9 Desember tahun 2020. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Cuman saya mengingatkan Bapak dan Ibu, jangan lupa tanggal 9 Desember karena kita akan memilih pilkada. Juga jangan juga lupa dengan protokol kesehatan karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Oleh sebab itu protokol kesehatan harus memakai masker, mencuci tangan,
dan juga menjaga jarak, karena nanti TPS yang akan kita datangkan itu beda dengan TPS yang lain. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selebih kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajot Karos. Kajot Karos. Kajot Karos. Terima kasih. Siapa yang punya Bang Jarod, siapa yang punya Bang Jarod, siapa yang punya yang ngaku sering bapak i tadi yang ngaku abang ya. Nah harus ingat ya. Baik bapak ibu hadirin sekalian saya hormati, itulah yang kita tunggu-tunggu bapak ibu-ibu, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa melakukan orasi untuk mendukung nomor 3. Alhamdulillah 24 tahun lalu saya setiap hari Sabtu sama-sama dengan Sukari layani masyarakat di sini. Yang saya tahu dulunya belum ada steher. Kita turun dari perahu, jalan di dangkal, rumahnya itu belok kiri kira-kira 50 meter dari sini, dari Simpang 3 itu. Cuman saya udah lupa namanya karena puskesmas pembantunya jauh. Jadi di rumah mungkin udah meninggal ya, saya dengar udah meninggal. Di rumah almarhum situlah tempat saya melayani masyarakat setiap hari Sabtu. Ada yang masih ingat nggak? Udah meninggal ya? Nanti itu setiap hari Sabtu malamnya saya tidur di Bagan dengan Sukari. Tapi waktu itu saya kasih hadiah tape ya. Jadi kita putar tape di Bagan. Nanti subuh-subuh saya mancing, dapat ikan, minggunya saya pulang bawa ikan ke rumah. Itu kesan saya hampir 1 tahun lebih sedikit. Saya setiap hari Sabtu melayani masyarakat di Pulau Lemukutan. Tapi karena udah terlalu lama, udah lupa. Saya masuk di sini 6 bulan sebelumnya ada bidan yang meninggal karena malaria. Kalau tidak salah bidan Yuyun ya. Nah itu. Jadi 6 bulan sebelumnya ada bidan yang meninggal, sehingga tidak ada lagi bidan yang mau datang di Pulau Lemukutan. Dan Pak Sukari kerja rangkap. Satu sisi dia jadi mantri, tapi kalau ada ibu melahirkan dia pun tolong persalinan. Betul? Ini apa itu? Mereview kembali, mengingat kembali 24 tahun lalu saya di Pulau Lemukutan. Tapi sudah banyak kemajuan dibandingkan dengan yang lalu. Tapi kalau lihat sekarang ini butuh lebih maju lagi agar masyarakat sini lebih sejahtera. Bupati banyak mengatakan bahwa ijazahnya sarjana apa, ada saya mau masuk pegawai. Pasti ada nanti. Tapi ditanya tidak pernah sarjana. Sarjana lah. Hah? Ya. Sini. Jangan jauh-jauh. Ya. Perkenalkan, nama saya Miki. Seandainya Bapak terpilih jadi bupati, program apa yang mendukung supaya anak-anak Pulau Lemukutan bisa sekolah di luar Kalimantan Barat? Contohnya anak saya kan sekarang kan sekolah di Surabaya. Jadi dukungan apa yang akan nanti Bapak berikan kepada calon-calon
Ya tadi Bapak kan sudah ngomong, kok nggak ada sarjana kan intinya kan? Nah, itu kan harus perlu dukungan dari pemerintah kan? Nah, program apa nanti kalau seandainya Bapak terpilih sebagai Bupati Bengkayang? Sekian, terima kasih. Yang pertama program saya menjadi bupati, apabila saya terpilih ya, anak Bapak maunya sekolah di luar negeri, betul gitu ya. Bupati akan menyiapkan apabila anak Bapak itu punya prestasi. Dan juga bupati juga melihat orang yang tidak mampu itu perlu disekolahkan. Ya. Jangan anak pegawai ngaku orang tidak mampu. Ini yang sering terjadi. Jadi oleh sebab itu Bapak dan Ibu jangan takut. Saya juga bikin di sini dengan secepatnya bisa. Kenapa? Kita ada perencanaan mengawini mutiara. Ya. Dikawinkan mutiara. Bisa itu hasil yang baik. Sebentar lagi ada perusahaan yang masuk sini, ya. Jangan dulu kecewa Bapak ya. Moga-moga waktu zaman saya bikin izinnya, bisa izinnya. Nanti mutiara kecil segini Pak berapa? Mana Pak Alwan tadi? Tahu Pak Alwan nih? Ya, nanti kita bikin. Dan juga masalah bantuan kepada masyarakat yang menangkap ikan. Ya, apa barang itu yang menangkap ikan? Kok mancing lama, kalau mancing ini enggak? Motor lah terutama. Ya, keramba enggak? Termasuk itu apa? Berlaut ya Pak. Apa namanya perahunya ya? Disiapkan ya. Ucap Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dah, betul. Jalil, siap. Salam 3 jari. Gadget Carlos. Gadget Carlos. Gadget siapa yang punya? Bang Gadget siapa yang punya? Bang Gadget siapa yang punya? Yang punya kita. Terima kasih. Alhamdulillah.